Berdekulu mambut terasi. Assalamualaikum jomblo-jomblo hati. Berjumpa lagi bersama Walusium di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada video kali ini Mimin akan lanjut membahas alur cerita anime Naruto Shippuden The Movie yang rilis di tahun 2011 yaitu Blood Person. Tapi sebelum lanjut ke videonya, Mimin harap kalian tinggalkan subscribe di channel Mimin karena subscribe dari kalian adalah semangat dan harapan buat Mimin untuk keberlangsungan channel ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan dan selamat menonton. Film diawali dari Raikage bersama bawahannya sedang mendiskusikan kotak peninggalan Rikude Seinin yang berada di desa Kusagakure, tepatnya di penjara Hozuki. Penjara Hozuki adalah penjara diperuntukkan bagi ninja yang bermasalah. Jika seseorang dimasukkan ke penjara tersebut, maka tidak akan pernah kembali atau mati. Kumogakure telah mengirim ninja untuk merebut kotak yang konon kabarnya kotak itu bisa mengabulkan setiap keinginan. Namun saat ini ia belum bisa menuntaskan misinya karena penjagaan di sana sangatlah ketat. Kumogakure berencana akan bekerja sama dengan Konoha untuk menuntaskan misi ini. Jika tidak segera dituntaskan, maka akan sangat berbahaya bagi seluruh dunia. Karena dahulu Kusagakure hampir menguasai dunia dengan memanfaatkan kotak tersebut. Kemudian seorang pria misterius menyerang Raikage beserta bawahannya dengan menggunakan asap bius untuk meninabobokan mereka. Beruntungnya, Raikage dengan cepat menyadari hal itu dan dapat memukul mundur pria misterius tersebut. Ternyata, pria itu yang bukan lain adalah bintang film yang saya pun kaget melihatnya, yaitu Pak Kades. Sangat berani sekali dia mengusik macan Oyen yang sedang waspada. Kumogakure pun mengirimkan berita tersebut kepada Konoha. Ternyata bukan hanya Kumogakure saja yang diserang oleh Pak Kades. Desa Iwagakure pun sama, bahkan membuat dua ninja Iwa terbunuh. Naruto mengklaim bahwa ia tidak melakukan hal menjijikan seperti itu. Ia berkata jika pada malam hari ia bersama dengan Shikamaru sedang nonton pertandingan Piala Dunia Brazil versus Kroasia sampai pagi dan Brazil kalah. Teman saya pun nangis melihat tim kesayangannya pulang ke negaranya. Namun Tsunade enggan menerima alasan Naruto yang menurutnya sangat tidak masuk di telinga. Atas perbuatannya tersebut, Tsunade akan mengirimkan Naruto ke penjara Hozuki untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai masalah ini selesai. Dan inilah Naruto Shippuden The Movie Blood Person. Sesampainya di penjara Hozuki, Naruto bersama dengan napi lainnya disambut oleh pemimpin penjara Hozuki yaitu Mui. Naruto yang masih tidak terima dengan tuduhan yang dilayangkan padanya, ia mencoba memberontak. Dengan cepat, Mui menanamkan segel Katon Tenro ke tubuh Naruto. Katon Tenro adalah teknik segel api yang secara turun-temurun dikuasai oleh Kusagakure untuk menjaga penjara kastil Hozuki. Segel ini akan mengikat para narapidana dan membuat mereka tidak bisa menggunakan cakra dan jutsu. Jika mereka kabur dari penjara atau berada di luar radius tertentu dari si pemilik teknik, maka tubuhnya akan terbakar habis. Bahkan air yang mengelilingi penjara tak akan mampu memadamkan segel api Tenro. Mui juga bisa membakar targetnya sesuka hatinya, sehingga negara lain mempercayakan Kusagakure mengelola penjara kastil Hozuki untuk menghukum para ninja yang bermasalah. Kemudian Naruto dibawa ke ruang pemeriksaan, namun di sana ia membuat keributan dan akan berkelahi dengan seseorang yang telah meremehkan desa Konoha sebagai desa yang lemah. Akhirnya pertengkaran tersebut dihentikan oleh salah satu napi dari Kusagakure bernama Ryuzetsu. Ryuzetsu malah membela orang tersebut. Ia berkata jika kastil Hozuki adalah tempat berkumpulnya orang-orang di mana desanya tidak lagi memiliki alasan untuk melindungi mereka. Jika para napi sudah tahu telah jatuh ke dalam lubang yang dalam, maka jangan sampai jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi. Sontak saja membuat Naruto bingung. Ternyata Mui mempunyai maksud tersendiri terhadap Naruto. Ia menyuruh salah satu napi kepercayaannya yaitu Moroi untuk menculik Naruto dan membawanya ke sebuah ruangan laboratorium di kastil. Namun, rencana tersebut gagal karena yang dibawa Moroi hanyalah Kage Bunshin, sementara tubuh aslinya sedang berusaha kabur dari penjara Hozuki.
Segel Tenro yang masih tertanam di tubuh Naruto membuatnya tak bisa bertahan lebih lama lagi. Percobaan melarikan diri pun gagal. Atas perbuatannya tersebut membuat dirinya dipindahkan ke sebuah penjara isolasi sendirian selama 3 hari. Tak lama berselang, terdengar suara dari luar mengatakan jika jalan satu-satunya untuk menghilangkan Segel Tenro adalah dengan cara membunuh Mui. Di sisi lain, Mui sedang mendiskusikan tentang kebangkitan Kusagakure bersama manusia bertopeng sapi. Mereka berkata jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam kematian anaknya dengan memanfaatkan kekuatan Jinchuriki untuk membangkitkan Kusagakure yang telah lama mati. Setelah menjalani hukuman selama 3 hari, Naruto mencoba membunuh Mui dengan mengajaknya berduel. Namun tetap saja Naruto tidak bisa mengalahkannya. Untuk bernafas pun susah karena Segel Tenro terus-menerus menyerap cakranya saat cakra itu hendak keluar. Dalam duel tersebut, Mui terus bertanya, pernahkah kau membunuh seseorang untuk melindungi desa? Atas perbuatan Naruto tersebut sesuai pasal 23 ayat 5, Naruto dimasukkan kembali ke ruang isolasi yang kedua akan bertambah menjadi 5 hari. Sementara Mui mengunjungi laboratoriumnya tempat berada di balik kantornya. Ternyata di sana tersimpan kotak peninggalan Rikudo yang Raikage ingin ambil. Kotak tersebut adalah kotak kebahagiaan. Dalam bahasa Jepang berarti Gokuraku no Hako atau kotak yang bisa mengabulkan keinginan. Setelah masa isolasi Naruto selesai, ia disambut baik oleh Moroi dan tahanan lain karena hanya Naruto yang berani melawan pimpinan kastil Hozuki hanya dengan tekad dan nyali. Sehingga pemikiran tersebut menyebar kepada tahanan lain untuk memberontak dan menimbulkan kegaduhan di penjara kastil Hozuki. Saat badai Isha tiba, Naruto melanjutkan percobaan melarikan dirinya lagi dari penjara Hozuki untuk membuktikan kepada Konoha kalau ia tidak bersalah. Ia meninggalkan bunsinya di dalam sel dan menyamar menjadi sipir hingga berhasil mencapai bibir laut. Namun di sana, aksinya dihentikan oleh Ryuzetsu. Ia berkata kalau hanya melarikan diri tanpa mengetahui pelaku yang menjebaknya, maka akan sia-sia saja. Namun Naruto menghiraukan perkataannya, ia pun loncat ke dalam lautan yang buas dan ganas. Alhasil dirinya pun terbawa arus yang deras dan tidak bisa menyelamatkan diri. Namun beruntungnya Ryuzetsu bergegas menolongnya. Kemudian Naruto terkejut melihat dada Ryuzetsu menonjol seperti wanita, sampai-sampai Naruto menganggap bahwa Ryuzetsu adalah seorang banci kaleng. Kemudian Ryuzetsu mengungkapkan hal yang sebenarnya, bahwa ia adalah seorang anbu wanita dari Kusagakure, dan yang menjebak Naruto adalah Mui, sang penjaga penjara kastil Hozuki. Dirinya sengaja masuk ke penjara Hozuki karena mendengar jika Naruto akan dimasukkan ke penjara tersebut, karena dirinya ingin menghentikan ambisi Mui yang ingin membuka kotak Rikudo Senin. Cara membuka kotak tersebut dengan memasukkan cakra yang begitu besar ke dalamnya. Dengan begitu, kotak itu bisa mengabulkan setiap keinginan. Dahulu, pada era Rikudo Senin, desa Kusagakure berhasil membuka kotak itu dan hampir menguasai dunia. Suatu hari, desa Kusagakure tiba-tiba hancur dan berdirilah 2 kelompok yang saling berselisih paham. Kelompok pro dengan peperangan yaitu buah dan kelompok yang ingin menghidupkan kembali kejayaan Kusagakure yaitu bunga. Mui mengikuti kelompok buah dan ingin menggunakan kotak itu sebagai senjata. Sedangkan dirinya mengikuti kelompok bunga yang ingin menghidupkan kejayaan Kusagakure dan ingin menghentikan Mui membuka kotak tersebut. Karena Mui pernah mencoba sekali untuk membuka kotak Rikudo dengan mengorbankan cakra anaknya yaitu Muku, yang bukan lain teman masa kecil Ryuzetsu. Ryuzetsu lah yang telah mendorong Muku untuk mempercayai desanya. Mui berharap dapat menghidupkan serta memperkuat desa Kusagakure yang telah hancur. Namun karena Muku tidak memiliki banyak cakra dan akhirnya membuatnya mati tersedot ke dalam kotak. Mui dan 4 anggota dewan dari Hozuki mengincar Naruto untuk mendapatkan lebih banyak cakra biju agar dapat membuka kotak tersebut. Mendengar penjelasan dari Ryuzetsu, Naruto pun akan kembali ke penjara agar bisa menghancurkan kotak Rikudo serta menggagalkan rencana Mui. Naruto yang tidak kapok, ia kembali menantang Mui lagi dan hasilnya pun sama saja, kalah. Hanya saja Naruto bisa menjawab pertanyaan Mui yang kemarin Mui layangkan, yaitu desa dan teman adalah hal yang sangat berarti baginya. Namun Mui hanya diam tanpa kata.
Pada malam hari, waktu tahajud tiba, Ryuzetsu melancarkan aksinya untuk membunuh Mui di tempat tidurnya. Namun yang ada di sana bukanlah Mui, melainkan Moroi. Sedangkan Mui sendiri beserta petinggi lainnya sedang menemui Wakasman. Ternyata Wakasmanlah yang menyamar menjadi Naruto dan membunuh Jonin di desa Iwa agar Naruto dibawa ke penjara Hozuki karena para petinggi telah berjanji akan mempertemukan Wakasman dengan anaknya. Namun petinggi Kastil Hozuki tidak menepati janjinya, malah ia akan membunuh Wakasman dengan melemparnya ke lautan yang paling dalam. Moroi, Naruto, dan Ryuzetsu saling bekerja sama untuk menghancurkan kotak Rikudo. Dengan begitu, Mui tidak bisa menggunakan kotak tersebut untuk keperluan militer. Naruto telah menyimpan Bunshin di ruang isolasi untuk menyerap energi dan menjadikannya mode Senin. Kemudian, mereka bertiga membuat keributan di kastil untuk memancing Mui keluar dari kantornya dan menyibukkan dirinya bertarung melawan Ryuzetsu. Melihat waktunya sudah sangat tepat, Moroi memberi tanda petir ke langit. Sementara Naruto diam-diam masuk ke dalam kantor untuk memberikan cakranya kepada kotak tersebut dengan harapan kotak itu bisa dihancurkan. Namun yang terjadi, Mui bersama petinggi kepala sapi sudah berada di sana dan mengetahui rencana tersebut. Naruto pun tidak bisa berbuat apa-apa lantaran para petinggi menguncinya dengan jutsu penjara. Dengan begitu, Mui dapat dengan mudah memulai ritualnya untuk membuka kotak tersebut. Setelah kotak itu aktif dan muncul di tengah lapangan penjara, ia mulai mengajukan keinginannya. Namun keinginan tersebut bukanlah untuk mengembalikan Kusagakure di masa jayanya, melainkan Mui meminta kotak tersebut untuk mengembalikan anaknya yang dahulu dikorbankan. Ternyata Mui telah berkhianat kepada Kusagakure karena dari dahulu tujuannya adalah untuk mengembalikan anaknya yang dulu terhisap, bukan untuk membangkitkan Kusagakure. Melihat hal itu, para petinggi sangat marah kepadanya dan akan segera membunuhnya. Namun aksi mereka dihentikan oleh Wakasman. Dan ternyata Wakasman masih hidup, karena pada saat ia dilempar ke lautan oleh petinggi, Mui datang dan menyelamatkannya. Kemudian harapan Mui kini terkabul. Anaknya yang dahulu mati terhisap oleh kotak Rikudo kini kembali, namun tidak dengan hatinya. Kini dirinya telah dirasuki kegelapan dari isi kotak tersebut dan kehilangan jati dirinya. Alhasil, Muku menusuk tubuh ayahnya dan merubah dirinya menjadi monster Satori. Bahkan ia juga membunuh Wakasman yang mencoba melindungi Mui. Muku dalam wujud Satori menyerang orang-orang yang ada di sana untuk memasukkan ke dalam kotak tersebut, sehingga para napi mencoba melarikan diri. Di sana Naruto menguatkan Ryuzetsu yang sangat terpukul melihat sahabatnya sudah kehilangan jati dirinya. Kemudian Naruto memanggil Bunshin yang sudah memasuki mode Senin untuk menghancurkan kotak Rikudo dengan Rasengan. Namun kotak tersebut tidak dapat dihancurkan walau dengan cara apapun. Bahkan serangan yang coba Naruto layangkan tidak dapat mengenai Satori. Naruto lalu memutuskan untuk memanggil Gamabunta. Di sana Gamabunta terkejut saat melihat monster Satori dan kotak kebahagiaan abadi berada di hadapannya. Ia menjelaskan jika kotak tersebut adalah senjata terkuat pada era Rikudo Senin. Kotak itu bahkan bisa menghancurkan dunia dengan menyerap benda di sekitarnya. Itulah penyebab sebuah negara lenyap di masa lalu. Orang-orang yang telah diserap oleh kotak abadi akan merubah kepribadiannya menjadi jahat. Serta makhluk yang bernama Satori dapat membaca pikiran manusia. Oleh sebab itulah setiap serangan yang dilakukan oleh Naruto dan Gamabunta dapat dihindari oleh Satori. Manusia yang telah ditelan oleh Satori tidak bisa kembali normal. Jalan satu-satunya adalah dengan mengembalikan ke dalam kotak atau membunuhnya.
Kemudian Gamabunta menghindari dan bersembunyi terlebih dahulu karena setiap serangannya dapat terbaca oleh Satori. Namun keberadaan mereka diketahui. Dengan cepat Gamabunta melemparkan Naruto ke arahnya bersamaan dengan Rasengan. Namun serangan tersebut tidak mengenainya. Bahkan serangan Rasengan dari jarak dekat pun masih dapat dihindari. Gama mengatakan untuk dapat mengenainya adalah dengan mengosongkan pikiran. Naruto mencoba melawan kembali, namun segel Tenro seketika aktif dan membuat Naruto melemah sehingga dirinya kehilangan kontrol cakra. Melihat hal itu, Muku pun melancarkan serangannya ke arah Naruto. Dengan cepat, Gama melindungi Naruto agar tidak terkena serangan tersebut. Gama pun harus kembali ke Gunung Yoboku karena kontrak Uchiose-nya telah mencapai batas. Saat Satori akan melakukan serangan kedua ke arah Naruto, tiba-tiba Killer Bee datang dan ia mampu menghajar Satori. Bukan hanya Bee saja yang datang, warga Konoha juga datang yang dipimpin langsung oleh Hokage. Tsunade menjelaskan jika awal mereka tidak mencurigai Naruto yang melakukan perbuatan itu. Secara diam-diam Tsunade memberikan misi ini terhadap Naruto tanpa sepengetahuannya. Di samping itu, Morei juga adalah salah satu ninja dari Kumbogakure yang sedang menjalankan misi untuk mengumpulkan informasi tentang kotak tersebut dan akan mencurinya jika ada kesempatan. Ia juga yang meminta Killer Bee untuk melindungi Naruto. Naruto pun mulai mengingat jika yang mendorongnya untuk mengalahkan Mui adalah dirinya. Ia sengaja tidak menceritakan misinya kepada Naruto karena jika mengetahui maka akan mengacaukan pikiran Naruto. Killer Bee yang sedang melawan Satori sangat kewalahan. Sementara Ryuzetsu terus berusaha menyadarkan Satori, tapi anehnya Satori menghindarinya. Di sana Naruto mulai menyadari jika Ryuzetsu sama sekali tidak ada perasaan takut dan ragu saat berhadapan dengan Satori. Ia pun mengumpulkan cakra Senjutsu untuk beralih ke mode Senin agar dapat menghadapi Satori. Sementara Tsunade dan yang lainnya menyatukan kekuatan mereka untuk melindungi Naruto agar Satori tidak menyerangnya. Ryuzetsu juga membantu menyerang Satori dengan bola api iblis. Namun tindakan tersebut membuat segel Tenro aktif dan membakar dirinya. Untungnya Moroi memadamkan api tersebut. Sambil mengumpulkan cakra Senjutsu, di sana ia menyadari untuk tidak perlu takut dalam menghadapi sesuatu karena ia tidak sendirian. Di sana teman-temannya selalu ada untuknya dan ikut berjuang bersamanya. Saat Naruto sudah memasuki mode Senin kali ini, serangannya pun dapat mengenai Satori. Naruto dan Ryuzetsu berusaha keras untuk menyadarkan Muku agar Satori tidak menguasainya. Namun perbuatan itu sia-sia saja, karena pada saat ini Muku sudah tenggelam dalam kegelapan. Muku menjelaskan ketika dirinya berada di dalam kotak, ia sangat tertekan dan ketakutan karena tak ada jalan keluar. Namun semua itu lenyap saat dirinya membunuh ayahnya. Dan rasa ketakutan kini menjadi kekuatan. Naruto yang mendengar jika sudah tak ada jalan untuk kembali, ia pun mencoba menyerangnya kembali. Namun yang terjadi, Satori berhasil menusuk tubuh Naruto bersamaan dengan Ryuzetsu yang hendak menolongnya. Naruto teringat jika Mui masih hidup dan segel Tenro bukanlah segel hukuman, melainkan untuk menghentikan pertentangan. Di samping itu, Muku tidak akan bisa kembali seperti semula. Mui pun bangkit kembali dan menyegel Muku dengan segel Tenro miliknya. Kemudian Naruto menghantamkan Odama Rasen Shuriken ke arah mereka. Dengan begitu Muku kembali ke wujud aslinya. Setelah sadar, Muku malah membunuh ayahnya bersamaan dengan dirinya. Dalam kepergiannya, Muku meminta maaf kepada Ryuzetsu karena tidak bisa memenuhi janjinya, karena dirinya akan kembali masuk ke kotak tersebut. Di samping itu, para tahanan yang sudah terbebas dari segel api Tenro, mereka mencoba melarikan diri.
Namun sayang, usaha mereka gagal lantaran para shinobi menangkap mereka. Sementara Naruto sedang sekarat dan Sakura sedang berusaha mengobatinya. Jantungnya pun kini melemah. Melihat hal itu, Ryuzetsu pun menghampiri dan menggunakan jutsu terlarangnya, yaitu Ryume Tensei untuk menyembuhkan Naruto. Sebagai gantinya, ia menukar kehidupannya dengan nyawanya. Alasannya adalah jika Naruto sama dengan Muku di masa lalu. Di akhir cerita, Naruto menguburkan Mui dan Ryuzetsu dengan layak. Sementara kotak Gokuro no Hako ditenggelamkan ke dasar laut yang paling dalam agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kali ini film pun berakhir.